Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih stay bersama dengan channel Raden Nasir Lafriyadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K ataupun CPNS di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman subscriber selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2022 ini. Dan mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden Nasir Lafriyadi, silakan di subscribe, like, komen, dan dibagikan. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu dapat mendapatkan informasi secara cepat, aktual, dan terpercaya. Terima kasih. Subscribe itu gratis 100%. Baik Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, kali ini admin akan menyampaikan informasi yang cukup penting bagi teman-teman guru, terutama untuk peserta P3K yang sudah mengikuti di tahap pertama dan kedua. Dan informasi ini sengaja saya buat karena banyak teman-teman guru yang menanyakan berbagai masalah yang terjadi pada teman-teman guru. Ini sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan kali ini adalah peserta P3K tahap 1 dan 2 gagal mengikuti tahap ketiga. Apa alasannya? Alasan yang pertama adalah Bapak Ibu, teman-teman yang sudah lulus PG ataupun yang masih belum lulus PG di tahap pertama dan kedua itu tidak memilih formasi, ya, tidak memilih formasi. Makanya saya ulang, untuk di tahap ketiga ini Bapak Ibu, peserta P3K baik di tahap pertama ataupun tahap kedua itu harus memilih formasi baru. Ingat, harus memilih formasi, ya, harus memilih formasi. Diingat, karena ketika Bapak Ibu tidak memilih formasi, maka dianggap oleh pemerintah Bapak Ibu itu mengundurkan diri dari tahapan P3K ini. Jadi yang perlu diingat dan jangan sampai lalai, tetap ikuti perkembangan informasi yang berada di guru P3K ataupun di SSCSN di akun Bapak Ibu sendiri, ya. Jadi di tahap ketiga, peserta P3K di tahap pertama ataupun kedua yang gagal, maka harus memilih formasinya, ya, harus memilih formasi, ya. Kecuali memang teman-teman guru itu di tahap kedua itu memang tidak lulus dan di sekolah itu masih ada formasinya. Jadi kalau seperti itu kasusnya, maka tidak perlu memilih ulang Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tetap tercantum memilih formasi di sekolah itu. Namun ketika sudah terpenuhi formasinya di tahap keduanya, maka Bapak Ibu harus memilih ulang formasi yang ada. Nah, memilih formasi ini Bapak Ibu sudah saya tegaskan, dan Ibu Nono kemarin sudah menegaskan, Bapak Ibu bisa memilih secara nasional, ya, secara nasional, ya. Jadi tidak hanya lintas kabupaten, tidak hanya lintas provinsi, tetapi secara nasional Bapak Ibu bisa memilih formasi di tahap ketiga itu, ya. Jadi diingat, tetap harus memilih formasi kalau Bapak Ibu tidak ingin gagal pada tahapan-tahapan sesudahnya. Oke, kemudian Bapak Ibu, yang kedua yang perlu diperhatikan teman-teman guru yang sudah menjadi peserta P3K baik di tahap pertama ataupun di tahap kedua, itu yang kedua adalah bagi teman-teman guru yang tidak ada formasi. Jadi secara nasional, ya, secara nasional formasinya sudah tidak ada, maka Bapak Ibu tidak perlu tidak perlu memilih formasi karena memang tidak ada. Nah, terus bagaimana kalau misalnya memang tidak ada formasi dan sehingga tidak bisa memilih formasi? Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kalau yang punya formasi kemudian tidak memilih? Maka bisa jadi dianggap mengundurkan diri dari tahapan-tahapan selanjutnya. Namun
bagi teman-teman guru yang memang formasinya itu memang tidak ada, ya memang tidak ada secara nasional, maka Bapak Ibu akan tetap diikutkan ke tahap selanjutnya. Misalnya di tahap ketiga ini masih belum terpenuhi formasinya secara menyeluruh, ya maka ada optimalisasi Bapak Ibu. Nah, di optimalisasi ini Bapak Ibu yang memang tidak ada formasinya secara nasional itu tetap diikutkan oleh pemerintah. Artinya pemerintah akan mengambil nilai tertinggi di sebelumnya, baik di tahap pertama ataupun di tahap kedua. Ini Bapak Ibu. Jadi jangan bingung, karena ini banyak sekali teman-teman guru yang bertanya, Min, bagaimana kalau misalnya memang tidak ada formasinya dan tidak ada formasi, maka sehingga tidak bisa memilih formasi. Apakah oleh pemerintah dianggap mengundurkan diri? Tidak, ya. Jadi jawabannya tidak. Bapak Ibu tetap akan diikutkan kegiatan serangkaian P3K itu tahapan selanjutnya. Kalau misalnya ada apa namanya optimalisasi, ya. Kemudian Bapak Ibu, saya tegaskan, kemarin ada teman-teman guru yang sempat bertanya kepada saya, Pak, kenapa penjelasan admin berbeda dengan penjelasan dari Mas Nadim sendiri kemarin? Bukannya berbeda Bapak Ibu. Untuk di tahap ketiga memang mengikuti tes biasa, ya. Untuk tahap ketiga itu memang mengikuti tes biasa. Namun untuk di tahun selanjutnya, di tahun 22, program P3K di tahun 2022, ingat, ini tahap 3 ini sebetulnya tahap program tahun 2021, namun tidak selesai, akhirnya diselesaikan di tahun 2022. Nah, untuk P3K di tahap tahun 2022 ini Bapak Ibu, maka pemerintah, BKN, kemudian Mas Nadim itu sedang berusaha, ya, sedang berusaha membicarakan hal ini kepada Panselnas. Kalau misalnya nanti Panselnas ada persetujuan terkait dengan hal itu, maka akan ditindaklanjutkan kepada atasannya, kepada pemerintah itu. Jadi Bapak Ibu harus tetap selalu bersabar, ya, gitu. Jadi bagi teman-teman guru, saya ulangi lagi, bagi teman-teman guru yang sudah lulus PG, itu yang kata Mas Nadim itu tidak perlu tes, jadi langsung diambilkan formasi yang ada di tahap 2 di tahun 2022, ya. Tahap 22 nanti. Untuk tahap 3 seperti biasa, masih tetap seperti biasa, ya. Kemudian bersamaan dengan masa kerja Bapak Ibu, ya. Bertepatan dengan masa kerja tetap bersamaan, masih diusulkan oleh Mas Nadim sama BKN kepada Panselnas. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh pemerintah, yang diinginkan oleh BKN kemudian Mas Nadim itu bisa dikabulkan oleh pemerintah, gitulah Bu, ya.